Mimin mau bagi-bagi kaos gratis bagi kalian nakama Opler. Bebas mau pilih desain yang mana. Caranya, tonton terus video ini karena cara memenangkannya ada di akhir video ini. Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1070 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1070. One Piece Chapter 1070 mendapatkan judul The Strongest Human, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti manusia terkuat. One Piece Chapter 1070 masih melanjutkan cover story mengenai keluarga Germo 69. Diperlihatkan flashback dari organisasi MATS. Terdapat 5 orang ilmuwan yang berkumpul atas nama dunia dan kemanusiaan. Mereka adalah Queen, Caesar, Vegapunk, Judge, dan seorang wanita yang hanya diperlihatkan bagian punggungnya. Dikatakan jika saat MATS digerebek oleh Angkatan Laut, hanya Judge saja yang berhasil kabur. Nah, itu artinya wanita itu pasti pernah atau masih dipekerjakan oleh pemerintah dunia. Sehingga kemungkinan besar wanita itu adalah Stacy. Apalagi dia pernah berkata saat dia datang ke Pulau Egghead, rasanya seperti sedang bernostalgia. Dan Stacy juga sangat mengetahui seluk-beluk dari Pulau Egghead. One Piece Chapter 1070 diawali dengan melanjutkan prahara yang terjadi antara Luffy, Lucci, dan Sentomaru. Luffy melompat karena kaget sampai bola matanya keluar dari sarangnya. Dia meminta maaf pada Sentomaru karena dia sudah mengganggu konsentrasinya, sehingga sang pria kapak terkena serangan dari Rob Lucci. Ternyata Sentomaru masih hidup. Sambil muntah darah, dia malah memarahi Luffy dengan berkata, Luffy bodoh karena telah meremehkan dirinya. Sebenarnya Sentomaru melihat Rob Lucci yang sedang menyerangnya, dan dia berpikir pertahanannya mampu untuk menahan serangan tersebut. Diperlihatkan Sentomaru yang menahan serangan Shugan milik Lucci menggunakan Ryuo. Namun ternyata serangan Rob Lucci lebih membagongkan. Lucci pun mengatakan jika Sentomaru memang sangat tangguh. Dia berharap Sentomaru agar cepat kehilangan kesadarannya. Karena dengan masih adanya seseorang dengan otoritas yang lebih tinggi, maka para agen CP0 tak akan bisa mengontrol Seraphim. Lucci berniat menyerang Sentomaru yang sudah terkapar. Namun tiba-tiba tangan panjang berlapis armamen daki muncul di hadapan wajah dari Rob Lucci. Gomu Gomu no Down Whip. Luffy memutar-mutar tubuhnya seperti sebuah angin tornado untuk menyerang Rob Lucci. Namun sialnya, Luffy tak bisa berhenti berputar-putar dan malah menjauh dari lokasi pertempuran. Lucci pun terpental karena serangan Luffy barusan. Di sisi lain, Chopper dalam mode Karate Kid-nya menggendong Bonnie, sedangkan Jinbe diperlihatkan menggendong Atlas. Chopper berkata pada Luffy jika dia ingin menyelamatkan Atlas, maka mereka harus cepat pergi ke tempat Dr. Vegapunk berada saat ini. Namun Luffy masih belum bisa berhenti berputar-putar dan semakin jauh dari Jinbe serta Chopper berada. Chopper langsung kaget hingga bola matanya menonjol keluar saat melihat kelakuan Buaka dari kaptennya itu. Mau kemana kau, Luffy? Teriak Chopper. Di sisi lain, para pekerja dan peneliti masih berlarian ke pabrik yang menjadi area tempat berlindung mereka. S-Hawk diperlihatkan melompat dan bersiap mengayunkan pedangnya pada para kroconya CP0, meskipun menggunakan bentuk pedang yang sama persis dengan Yoru milik Mihawk. Namun tetap, pedang yang digunakan oleh S-Hawk bukanlah pedang Kokuto. Lalu S-Hawk memukul tanah dan merubahnya menjadi gelombang ombak, dan serangan tersebut berhasil menjatuhkan beberapa kroco CP0. Di baris paling belakang, Kaku terkejut saat melihat para Seraphim yang masih terus menyerang mereka, dan dia berpikir tak ada jalan lain selain menyerang para Seraphim itu. Stacy menambahkan jika para Seraphim saat ini masihlah anak-anak, dan ketika mereka bertumbuh menjadi dewasa, maka mereka akan menjadi ancaman yang mengerikan. Dan kemudian berpindah ke Lab Phase. Franky menangis saat melihat S-Hawk yang menggunakan kekuatan buah iblis Sui Sui Nomi. Pasalnya kekuatan itu milik Senior Pink yang merupakan saudara seperjuangannya dari keluarga Don Quixote. Franky yang sadar jika di dunia ini tak akan ada orang yang memiliki kekuatan buah iblis yang sama, membuatnya berpikiran liar mengenai Senior Pink yang sudah mendapatkan gelar almarhum.
Vegapunk berkomentar pada Franky yang menyadari hal tersebut. Dia berkata jika orang yang dimaksud oleh Franky saat ini sedang dipenjara di Impel Down. Kru topi jerami kaget saat mengetahui ternyata Dr. Vegapunk bisa menciptakan buah iblis yang sama dengan Senior Pink. Lalu Vegapunk menjelaskan tentang buah iblis buatan, dan hanya buah iblis bertipe Zoan saja yang bisa diciptakan kembali secara utuh. Mendengar hal itu, kru topi jerami menyinggung mengenai buah iblis Smile buatan Caesar yang sangat menyedihkan. Vegapunk pun berkata jika Caesar lebih baik memang mati saja. Vegapunk lalu berkata jika dia memiliki banyak waktu dan uang, maka dia juga bisa membuat buah iblis tipe lelembut alias Mythical Zoan. Namun saat ini dia tidak yakin apakah buah iblis lelembut ciptaannya itu bisa mencapai level awakening atau tidak. Kemudian untuk buah iblis tipe Logia, Vegapunk sudah melakukan apapun yang dia bisa, namun untuk membuatnya sangatlah sulit. Yap, di sini Vegapunk berkata sangat sulit untuk membuatnya, dan bukan tidak mungkin. Ingat dengan perkataan Drake di Sabaody, jika laser dari Pacifista didapatkan dari kekuatan buah iblis Pika Pika no Mi milik Kizaru, mungkin saat ini Dr. Vegapunk memang baru bisa mengambil sedikit kekuatan dari buah iblis tipe Logia saja. Kemudian Dr. Vegapunk membicarakan mengenai buah iblis Paramecia dan menemukan fakta jika dia bisa mendapatkan lineage vector alias DNA dari penggunanya, maka Vegapunk dapat menciptakan darah tipe spesial yang membuat dia mampu mendapatkan kekuatan buah iblis Paramecia tersebut. Darah itulah yang mengalir di dalam tubuh Seraphim, dan Vegapunk menyebutnya sebagai darah hijau. Franky sangat terkejut ketika mengetahui Vegapunk bisa membuat darah spesial seperti itu. Dan kemudian kembali berpindah, Snake diperlihatkan menggunakan kemampuan buah iblis Mero Mero no Mi. Mero Mero Melo, ucap Snake. Beberapa kroco CP0 yang terkena teknik itu berubah menjadi batu. Yap, pasti ada yang bertanya apakah yang berubah menjadi batu itu adalah pedo. Tidak, konsep dari buah iblis Mero Mero no Mi dijelaskan. Jika seseorang memiliki hawa nafsu di dalam dirinya, misalkan lagi ngebayangin proses mantap-mantap, dia pun akan berubah menjadi batu. Di sisi lain, S-Bear mengeluarkan teknik Ursus Shock yang merupakan kekuatan dari buah iblis milik Bartolomeo Kuma. Vegapunk mengatakan jika Seraphim adalah puncak tertinggi dari ilmu pengetahuan yang ada dalam sejarah di lautan, dan Vegapunk menyebut mereka sebagai manusia terkuat. Reaksi dari kru topi jerami diperlihatkan setelah mendengar penjelasan Dr. Vegapunk. Nami terkejut sembari berkata jika Seraphim lah yang menjadi alasan pemerintah dunia membubarkan Shichibukai. Mata Franky terlihat berlope-lope, sedangkan Usopp menangis ketakutan setelah mengetahui ciptaan Dr. Vegapunk yang sangat membagongkan itu. Sanji menyadari jika secara tidak langsung Seraphim adalah senjata milik pemerintah dunia. Nico Robin menambahkan jika hal itu akan menjadi ancaman bagi mereka. Shin kembali berpindah ke area pertarungan. Lucci bangkit kembali setelah sebelumnya terkena serangan dari Luffy. Para pekerja yang melihatnya meminta Sentomaru untuk segera pergi dari tempat tersebut. Lucci langsung menggunakan teknik Soru untuk bergerak cepat menghampiri Sentomaru. Dahahaha. Tiba-tiba, Luffy dengan wujud yang membagongkan muncul di hadapan Rob Lucci sesaat sebelum dia mendekati Sentomaru. Lucci pun kaget, dan Luffy dalam wujud raksasanya mencoba memakan Rob Lucci. Namun Lucci berhasil menghindar. Si kucing langsung mencoba memukul Luffy berkali-kali, namun tak ada satupun serangannya yang mengenai Luffy. Luffy bersandar di sebuah pipa besar dan merubahnya menjadi karet. Dia pun bersiap dengan serangannya. Namun sebelum menyerang Lucci, dia mengambil rambutnya dan mengubahnya menjadi kacamata penembak jitu. Menarik memang. Sepertinya ini yang dimaksud dengan kekuatan imajinasi milik Sun God Nika. Setelah itu, Luffy langsung menggunakan teknik baru yang dinamakan Gomu Gomu no Down Rocket untuk menyerang Rob Lucci. Serangan Luffy tepat mengenai perut Rob Lucci. Selain itu, perut Lucci juga berubah menjadi karet akibat serangan tersebut. Sang kucing Oyen pun memuntahkan darah dari mulutnya. Dalam hatinya dia tak menyangka dengan kekuatan besar yang dimiliki Luffy saat ini. Kesadarannya pun memudar. Dia mengingat kejadian yang sama saat dirinya dipukul oleh Luffy dengan gear ketiganya saat di NES Lobby. Chopper dan Jinbe terus berlari, dan Snake menunjukkan arah menuju roket vakum pada mereka dan meminta mereka untuk segera naik ke dalam sana.
Jinbe berterima kasih pada Snake. Dia juga berkata bahwa dia lebih ramah dari boa Hancock asli yang Jinbe kenal. Mendengar pujian Jinbe, muka Snake berubah menjadi merah dan dia menjadi tsundere akut. Snake memarahi Jinbe karena dia hanya menjalankan perintah saja. 1 menit lagi roket vakum akan terbang ke area lab phase dan Chopper meminta agar Luffy segera menaiki roket vakum. Sentomaru meminta Luffy agar segera menaiki roket vakum dan mempercayakan Vegapunk padanya. Luffy berjanji pada Sentomaru jika dia pasti akan membawa Vegapunk keluar dari pulau ini. Grup Luffy akhirnya naik ke roket vakum. Kendaraan itu sangat cepat hingga membuat Chopper sangat was-was. Bonnie pun tersadar dari pingsannya dan dia langsung mencari di mana Vegapunk berada. Bonnie juga menanyakan siapa Luffy yang saat ini penampilannya menjadi tua dan kendor setelah kembali dari wujud Sangat Nika miliknya. Sepertinya inilah salah satu efek samping dari perubahan Gear 5 milik Luffy. Jinbe mencoba menenangkan Bonnie dan berkata jika Luffy nanti akan mencoba menjelaskan semuanya pada dirinya. Akhirnya mereka sampai ke area lab phase dalam waktu 34 detik saja. Setelah itu pertahanan dari benteng perbatasan lab phase semakin diperketat dan perjalanan selanjutnya dari roket vakum dibatalkan. Selain itu area pabrik akan otomatis terkunci saat semua peneliti sudah memasuki area tersebut. Di area pavilion phase terlihat Sentomaru yang sudah tak sadarkan diri. Stacy berkata pada Lucci jika mereka harus menunggu angkatan laut untuk tiba di Egghead terlebih dahulu. Namun Lucci berkata jika mereka menunggu kedatangan Marine, maka kemungkinan besar Luffy dan Vegapunk sudah melarikan diri. Shin kembali ke lab phase. Grup Nami tak percaya jika pemerintah dunia benar-benar mengincar nyawa Dr. Vegapunk, orang terpintar di dunia ini. Jika mereka membunuhnya, bukankah pemerintah dunia akan kehilangan aset yang sangat besar? Tanya salah satu kru topi jerami. Vegapunk lalu berkata jika orang terpintar seperti dirinya tak akan memusuhi bajak laut topi jerami. Dan dia juga tak memiliki niatan untuk melakukannya. Karena di waktu yang genting seperti ini, tiba-tiba kru Yonkou datang ke pulau miliknya. Dan Vegapunk berpikir jika semua ini telah menjadi sebuah takdir. Nami berbicara dengan pelan. Vegapunk pasti akan menjadi beban yang besar bagi mereka. Dan berharap Vegapunk dihabisi saja oleh pemerintah dunia. Usopp berkata agar Nami tak berbicara seenak udelnya. Kemudian diperlihatkan reaksi dari grup Nami setelah mereka mendengar Vegapunk yang berniat ikut nebeng bersama mereka ke lautan. Nami shock karena Vegapunk pasti akan menambah beban nantinya. Franky dan Usopp sangat menerima keputusan dari Vegapunk. Franky juga ingin dia melihat Franky Shogun dan kapal Thousand Sunny ketika Vegapunk menaiki kapal mereka nanti. Sanji meminta Vegapunk untuk segera melepaskan belenggu kaki mereka. Dan Robin hanya tersenyum mendengar perkataan Vegapunk tadi. Grup Luffy sudah memasuki area laboratorium. Luffy terlihat sudah kembali normal. Dan dia sangat kagum ketika melihat area di sekitarnya. Sedangkan Jinbe dan Chopper memberikan atlas pada para peneliti. Mereka langsung bergegas untuk memperbaiki atlas. Di sisi lain, Bonnie terlihat terburu-buru. Ternyata dia ingin mencari Vegapunk untuk memintanya mengembalikan kondisi ayahnya kembali menjadi manusia normal. Jika Vegapunk tidak mau melakukannya, Bonnie akan membunuh Dr. Vegapunk. Jinbe mencoba mencegahnya. Dia berkata jika Bonnie hanya sedang melampiaskan amarahnya saja. Jin kembali ke pavilion phase. Rob Lucci diperlihatkan kembali sadar meskipun terdapat beberapa perban di tubuhnya. Mereka saat ini telah berhasil mengontrol 4 Seraphim, yaitu S-Snake, S-Hawk, X-Shark, dan S-Bear. Agen CP0 memerintahkan Kroco-nya untuk memblokir semua rute perlarian dari pulau ini. Lucci berkata jika mereka harus menghabisi 6 orang lagi, yaitu Vegapunk dan 5 satelitnya yang tersisa. Laku berkata mengenai pertahanan pulau ini yang sangat tangguh. Namun Lucci berkata dia tak akan membiarkan satu orang pun lolos dari pulau ini. Jin kemudian berpindah ke lautan. Admiral Monyet Kuning mendapatkan laporan jika topi jerami ada di pulau Egghead. Dan Vegapunk sudah beraliansi dengan mereka. Kizaru berpikir pasti akan sangat mudah bagi mereka untuk melarikan diri dari pulau tersebut. Namun dia berkata jika semua itu tak akan terjadi seperti apa yang dipikirkan oleh bajak laut topi jerami. Kizaru pun memerintahkan untuk mengirimkan sebanyak mungkin kapal perang ke pulau Egghead. Menarik, jika Kizaru mengirimkan banyak kapal perang itu sama saja seperti Buster Call. Pasti angkatan laut yang berada di divisi G14 yang memang posisinya
dekat dengan Pulau Egghead juga akan menuju ke sana. Dan itu berarti kita akan melihat Smoker, Tashigi, dan para anggota SWORD seperti Helmeppo yang ada di sana. Nah, terdapat satu sosok admiral yang sepertinya dekat dengan Dr. Vegapunk. Ya, Admiral Fujitora. Bahkan saat di Marijoa, Admiral Green Bull sempat menanyakan kabar Vegapunk melalui Fujitora. Yap, saat ini Fujitora masih terombang-ambing di lautan. Dia tak diperbolehkan kembali ke markas besar Angkatan Laut oleh Buah Kainu sebelum dia berhasil menangkap Luffy dan Law. Apakah Fujitora juga akan pergi ke Pulau Egghead? Dalam movie Red, Admiral yang turut tangan adalah Kizaru dan Fujitora. Dan apakah hal itu menjadi foreshadow dari Oda Sensei? Jika benar Fujitora datang ke Pulau Egghead, Luffy dan Zoro akan mendapatkan lawan yang sepadan. Luffy akan melawan si monyet kuning, sedangkan Zoro akan melawan si buta dari gua hantu. Nah, untuk para agen CP0 bisa diurus oleh si nomor 4 dan kru topi jerami yang lainnya. Nungguin ya? Mau dapat kaos gratis? Caranya gampang. Kalian tinggal subscribe channel YouTube Loftel Anime. Lalu follow akun BS Station Loftel Anime. Jika belum punya aplikasi BS Station, langsung download aja di Play Store. Karena di aplikasi ini kalian bisa nonton anime-anime keren termasuk One Piece. Legal, gratis, terus nggak ada iklannya. Setelah follow akun BS Station Loftel Anime, bantu voting channel Loftel Anime di acara BS Station Award 2022. Kirimkan mawar sebanyak-banyaknya, karena mawar akan teriset setiap harinya. Lalu komen di video teratas Mimin di akun BS Station, karena pemenang akan dipilih secara acak dari komen di video tersebut. Akan ada tambahan 2 kaos yang akan dibagikan jika Mimin masuk ke peringkat 10 besar. Langsung gas! Jika masih bingung step by stepnya, ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah video review sekaligus analisis untuk One Piece Chapter 1070. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.